Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang radio dan telepon. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ibnu Sabil Hidayat, ada Kisana Putu Bijak, Muhammad Rian Prasetyo, dan saya sendiri Razan Awal Putra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian radio dan telepon. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal suara melalui gelombang elektromagnetik. Sederhananya, radio adalah alat yang memungkinkan kita mendengarkan suara, musik, berita, dan program lainnya tanpa perlu melihat gambar. Dan yang kedua, telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang memungkinkan kita berbicara dengan orang lain yang jaraknya jauh. Bayangkan kamu bisa mengobrol dengan temanmu yang ada di kota lain tanpa harus bertemu langsung. Dan berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis radio. Yang pertama, radio analog menggunakan pita radio menentukan frekuensi dan panjang gelombang. Radio analog menggunakan modulasi amplitudo untuk radio AM dan modulasi frekuensi untuk radio FM. Dan yang kedua, radio digital. Radio digital menggunakan teknologi digital seperti DAB atau digital audio broadcasting untuk mentransmisikan audio digital melalui gelombang radio. Dan yang ketiga, ada radio internet menyiarkan konten audio dengan memanfaatkan koneksi internet. Dan yang keempat, satelit radio menggunakan satelit untuk mentransmisikan sinyal audio. Dan yang kelima, audio portable. Radio berukuran mini dan kompak sehingga mudah dibawa. Dan yang terakhir, radio antik, perangkat penerima radio yang bisa dikoleksi karena usianya dan kelangkaannya. Oke, berikutnya ada jenis-jenis telepon. Jenis-jenis telepon itu yang pertama ada telepon rumah. Telepon yang terhubung ke jaringan telepon rumah. Lalu ada telepon genggam atau smartphone. Selain untuk menelpon, smartphone juga bisa digunakan untuk banyak hal seperti berkirim pesan, mengakses internet, dan bermain game. Lalu ada telepon umum. Telepon yang biasa digunakan oleh siapa saja dengan memasukkan uang koin. Oke, berikutnya ada sejarah radio. Di perkembangan teknologinya, FM. Munculnya teknologi FM atau frequency modulation pada tahun 1930-an, meningkatkan kualitas suara siaran radio. Lalu ada transistor. Penemuan transistor pada tahun 1947 membuat radio menjadi lebih kecil, ringan, dan hemat energi. Lalu selanjutnya ada radio digital. Era digital membawa perubahan besar pada radio dengan munculnya radio digital yang menawarkan kualitas suara lebih baik dan fitur-fitur tambahan. Lalu selanjutnya ada radio online. Ini terakhir. Saat ini, radio dapat dinikmati secara online melalui berbagai platform streaming, memungkinkan pendengar mengakses stasiun radio dari seluruh dunia. Berikutnya ada sejarah telepon. Awal mulanya, ide dasar konsep mengirimkan suara melalui jarak jauh sudah ada sejak lama. Namun, Alexander Graham Bell adalah orang yang pertama kali berhasil mematenkan telepon per tahun 1876. Lalu perkembangan awal, telepon pertama masih sangat sederhana dan digunakan untuk menghubungkan jarak yang terbatas. Berikutnya ada di ekspansi jaringan. Jaringan telepon, seiring waktu jaringan telepon semakin meluas, menghubungkan kota-kota besar dan akhirnya mencapai daerah-daerah terpencil. Lalu ada central office. Sistem sentralisasi panggilan melalui central office memungkinkan koneksi telepon yang lebih kompleks. Berikutnya ada di inovasi teknologi, ada telepon otomatis. Sistem dialog otomatis menggantikan operator manual, sehingga panggilan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Berikutnya ada telepon seluler. Munculnya teknologi seluler pada abad ke-20 memungkinkan komunikasi tanpa terikat oleh kabel. Memunculkan teknologi genggam atau handphone. Pada era digital, telepon digital peralihan ke sistem digital meningkatkan kualitas suara dan memungkinkan fitur-fitur tambahan seperti panggilan konferensi dan layanan data. Lalu ada yang terakhir, smartphone. Integrasi telepon dengan komputer mini menciptakan smartphone yang mampu melakukan berbagai fungsi, seperti mengakses internet, mengambil foto, dan menjalankan aplikasi. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui masyarakat zaman sekarang dalam menggunakan radio dan telepon. Kedua, melihat by data berapa banyak masyarakat dalam menggunakan radio dan telepon di masa sekarang.
Ketiga, lebih cenderung menggunakan radio atau telepon di masa sekarang. Alasan masyarakat lebih suka telepon dibanding radio di masa sekarang. Yang pertama ada portabilitas. HP bisa dibawa kemana saja, sedangkan radio biasanya stasioner. Kedua, multifungsi. HP bukan hanya untuk mendengarkan musik, tapi juga bisa digunakan untuk banyak hal seperti menelpon, berinternet, bermain game, dan lain-lain. Yang ketiga, konten yang lebih profesional. Dengan HP kamu bisa memilih musik, berita, atau podcast sesuai selera pribadi kapanpun yang kamu mau. Keempat, ada internet interaktif. HP kemungkinan interaksi dua arah seperti berkomentar di media sosial atau mengirim pesan. Dan kelima, ada visual. Selain audio, HP juga menyajikan konten visual seperti video, gambar, dan teks. Keenam, perkembangan teknologi. Teknologi HP terus berkembang pesat menawarkan fitur-fitur baru yang menarik. Singkatnya, HP menawarkan fleksibilitas dan kemudahan yang jauh lebih besar dibandingkan radio. Di sini ada data hasil riset tentang penggunaan media-media berdasarkan web yang telah dicantumkan. Kesimpulannya, pengguna radio zaman sekarang semakin tergerus karena perkembangan teknologi zaman sekarang, apalagi anak-anak muda cenderung lebih suka mendengarkan podcast dan menonton video di handphone. Handphone jauh lebih fleksibel dibanding radio saat ini. Lalu untuk radio di masa sekarang sepertinya sudah tidak relevan. Sekarang fungsi radio sudah ada di HP, contohnya di aplikasi Noise dan Spotify. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Awalnya hanya sebagai alat komunikasi, kini fungsinya berkembang pesat. Lalu, akses informasi instan juga dunia informasi saat ini hanya selangkah. Kita bisa mencari tahu apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Konektivitas tanpa batas. Jarak bukan lagi penghalang. Kita bisa terhubung dengan siapa aja di mana saja secara real time. Lalu produktivitas meningkat, banyak aplikasi yang membantu pekerjaan kita lebih efisien. Terus juga sebagai hiburan mulai dari game, musik, film, hingga sosial media, semua terpusat di handphone. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang berisi tentang sumber-sumber yang sudah kami kumpulkan mengenai materi yang sudah kami dapatkan dan kita taruh berupa link di daftar pustaka tersebut. Oke, ini untuk pembagian tugas. Yang pertama ada Razan Nawal Putra, dia mendesain elemen PPT. Lalu ada Ibnu Sabil Hidayat, dia mencari materi. Dan Muhammad Rian Prasetyo, dia menyusun PPT. Terus saya sendiri, Kisana Putu Bijak, mengedit video presentasi. Semuanya juga sudah ini ya, termasuk yang ngomong di juga presentasi, bicara di presentasi. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.